Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan Saudara Nicholas tentang pelayanan diakonia dalam bidang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan kita. Kita misalnya membuat keputusan untuk mengerjakan apa, di mana, bahkan mau makan apa, untuk makan ini di mana gitu ya. Ini keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Mungkin dampak dari keputusan yang sepele itu untuk diri sendiri gitu ya. Tetapi ada juga dampak yang kita putuskan itu sebenarnya juga mempengaruhi keluarga kita. Demikian juga mempengaruhi masyarakat atau bangsa negara gitu ya. Bahkan masyarakat global dunia. Contohnya kalau keputusan Hana ya, Hana istri Elkana dalam kitab Samuel ya yang barusan kita baca gitu ya. Membuat satu keputusan yang sangat penting gitu ya, menyerahkan Samuel kepada Tuhan melalui bait Allah ya. Coba bisa dibayangkan jika Hana tidak pernah mengambil keputusan untuk menyerahkan Samuel kepada Allah melalui bait sucinya, sehingga kita mungkin punya cerita yang lain gitu ya. Itulah dampak dari keputusan yang diambil dalam satu konteks tertentu. Nah, kita akan bersama-sama nanti secara detail belajar tentang penata layanan dalam konteks pengambilan keputusan. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, kita minta kesediaan Pak Edi untuk membuka dalam doa. Silakan Pak Edi. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kembali kami boleh belajar bersama-sama, khususnya di dalam pengambilan keputusan. Dan yang kau memberkati untuk Pak Anton yang pimpin acara ini dan juga untuk Nicholas yang akan menyampaikan materi, biarlah semuanya diberkati Tuhan dengan hikmat-hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Kita persilahkan kepada Saudara Nicholas untuk memimpin pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Silahkan Nicholas. Baik, terima kasih Pak Anton dan Pak Edi. Kita akan sama-sama mulai untuk pembelajaran kita ya secara khusus malam hari ini. Saya akan menampilkan slide-nya lebih dulu. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan secara khusus bersama-sama belajar tentang bertumbuh melalui pengambilan keputusan. Ini satu hal yang saya yakin kita semua pasti pernah lakukan. Dan bahkan mungkin hari ini kita juga baru saja melakukannya, Bapak Ibu ya. Nah, mengambil keputusan itu satu hal yang dari bangun pagi pun kita sudah harus melakukannya. Kita mau mengambil keputusan untuk langsung bangun atau kita mungkin mau lanjut tidur, itu juga sudah termasuk dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh lainnya Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam hari-hari kita. Kalau mungkin yang anak-anak kos ini, atau dulu saya waktu di asrama ya Bapak Ibu ya, biasanya bingung nih, mau beli sampo yang mana? Bingungnya bukan karena masalah bagus atau enggak Bapak Ibu, biasanya bingung masalah, ini yang murah yang mana nih, yang lagi diskon yang mana, begitu misalnya contohnya. Atau mungkin apakah kita harus mengontrak atau membeli rumah? Atau yang lainnya mungkin bagaimana menggunakan waktu luang kita. Nah, kita harus memutuskan kita harus melakukan kegiatan yang seperti apa. Atau kemudian bisa juga tentang kita mau ngambil perguruan tinggi yang mana. Nah, biasanya anak-anak youth yang SMA sedang bergumul tentang hal ini ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian juga tentang pekerjaan. Kita harus mengambil pekerjaan yang seperti apa, di dalam bidang apa, lokasinya di mana. Belum lagi juga tentang bergereja. Nah, kita mau bergereja di gereja yang seperti apa, di dalam gereja yang punya ibadah seperti apa. Nah, itu biasanya kita juga
pusing untuk mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Apalagi tentang pasangan hidup, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini anak-anak youth yang seumuran saya atau mungkin yang lebih muda dari saya, di umur-umur seperti ini biasanya kami sedang bergumul tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terakhir juga mungkin bagaimana tentang keputusan-keputusan yang mungkin saat ini juga kita sedang gumulkan. Ada mungkin hal-hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara sedang gumulkan yang orang lain tidak bisa mengerti dan kita sangat sulit untuk mengambil keputusan terhadap hal-hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang biasanya orang-orang tuh punya atau beberapa pola pikir mungkin ya, beberapa perspektif yang orang-orang punya tentang pengambilan keputusan ini. Ada orang-orang yang berpikir bahwa, oh kita tuh perlu meniti kehidupan dengan hati-hati. Seakan-akan ya ketika kita hidup itu, setiap hal yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil itu seakan-akan kita berjalan di atas tali akrobat. Jadi kalau kita salah ambil keputusan sedikit, kita salah mengambil langkah sedikit, itu kita kayak langsung jatuh begitu Bapak Saudara. Nah, dalam setiap langkah kita pada akhirnya kita harus bertanya-tanya apakah ini rencana Tuhan atau enggak. Bahkan kayak mungkin ada orang yang sekedar kayak, aku mandi atau enggak ya, aku makan atau enggak, itu dia harus berdoa, digumulkan dengan sungguh-sungguh begitu Bapak Ibu. Ini salah satu contoh ekstrim ya. Tapi apakah benar demikian Bapak Ibu Saudara? Nah, yang kedua, mungkin pola pikir yang kedua ini juga sedikit berbeda dengan pola pikir yang pertama tadi ya. Kalau pola pikir yang kedua ini ada orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan kan sudah memberikan kita akal budi, Tuhan sudah memberikan kita otak untuk kita pergunakan sebaik-baiknya. Nah, jadi sebetulnya kita nggak perlu terlalu merisaukan pimpinan Tuhan. Ya udah, kita pakai otak kita aja, kita pakai logika kita, bagaimana kita menyusun strategi supaya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kita nggak perlu tanya Tuhan. Nah, ini satu ekstrim yang lain lagi, bukan Bapak Ibu. Atau yang terakhir, Bapak Saudara, ada orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan itu sudah merencanakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak mau menunjukkannya kepada kita. Jadi Tuhan cuma sekedar merencanakan segala sesuatu, ya udah, sisanya tergantung kita. Ya kita yang pinter-pinter mencari tahu kan keputusan Tuhan dalam hidup kita. Nah, apakah benar demikian, Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kebingungan yang kita miliki di dalam kita menjalani hari-hari kita, di dalam kita menjalani langkah-langkah kehidupan kita, kebingungan yang kita miliki di dalam pengambilan keputusan, itu disebabkan karena kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan menuntun seseorang. Seringkali kenapa kita bingung ketika kita mengambil keputusan karena kita sendiri nggak tahu bagaimana cara Tuhan menuntun kehidupan kita, bagaimana cara Tuhan mengarahkan, membimbing kehidupan kita. Kita itu nggak tahu, Bapak Saudara. Nah, hal-hal inilah yang pada akhirnya membuat kita menjadi bingung. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kita menentukan langkah-langkah hidup kita, bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Karena itulah hari ini kita akan sama-sama belajar, Bapak Saudara, di dalam pengambilan keputusan ini. Ada satu prinsip dasar yang diajarkan oleh Kambing Yung, yang ingin dibagikan oleh Kambing Yung kepada kita semua. Nah, ini prinsip dasarnya dari kata guide. Jadi guide ini merupakan satu singkatan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah go, yang kedua adalah understand, lalu yang ketiga adalah investigate, yang keempat adalah discuss, dan yang kelima ada express. Go ini maksudnya apa? Go maksudnya adalah kita datang kepada Tuhan. Nah, mari kita sama-sama melihat prinsip yang pertama ini, go. Kita mau sama-sama membaca dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang keenam. Saya boleh minta tolong Pak Dwi untuk boleh bantu bacakan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 yang ada di layar Pak Dwi, boleh bantu dibacakan. Amsal 3 ayat 5 dengan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih banyak Kak Dwi. Maaf Pak Dwi, terima kasih banyak. Ya Bapak Ibu Saudara, Amsal 3 ayat yang kelima sampai 6 mengatakan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia di dalam segala laku kita? Nah, saya mau kita sama-sama diskusi. Ada Bapak Ibu yang mungkin bisa membantu menjawab. Apa sih yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tadi dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Tuhan di dalam segala laku kita? Ada yang boleh membantu menjawab mungkin Bapak Ibu?
Apakah ada? Ya, mungkin ini masih malu-malu kucing ya Bapak Ibu. Saudara. Nah Bapak Ibu saya akan langsung lanjutkan ya. Yang dimaksud itu apa sih dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala laku? Setidaknya ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan mengakui Tuhan di dalam segala laku, segala tindakan kita. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan berarti. Yang pertama adalah kita mengarahkan diri kepada kemuliaan Tuhan. Apa sih maksudnya? Kita akan sama-sama membacanya dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, karena itu baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mengatakan bahwa kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, dan kita mau mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku, setiap tindakan kita, maka artinya adalah Bapak Saudara, apapun yang kita lakukan, mau itu tindakan yang kecil ataupun tindakan yang besar, bahkan termasuk seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahkan termasuk kita makan atau minum, itu hal-hal yang sepele bukan Bapak Ibu. Di dalam apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan semuanya itu, kita harus mengarahkan setiap hal yang kita lakukan, kita harus mengarahkan setiap aspek kehidupan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bahkan termasuk ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita beristirahat, ketika kita mungkin mengambil waktu sejenak untuk berdiam diri, apapun yang kita lakukan ya Bapak Saudara, semuanya itu kita harus lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Saudara, apa sih sebenarnya tujuan utama keberadaan manusia? Nah, Katekismus Singkat Westminster mengatakan kepada kita bahwa tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Sayangnya Bapak Saudara, banyak orang yang sebenarnya hanya menginginkan tentang bocoran informasi yang nantinya akan mengantar mereka kepada pilihan yang membawa kesuksesan, membawa kemakmuran, kepada kenyamanan diri. Tetapi mereka nggak mencari pimpinan Tuhan yang membawa mereka kepada hidup yang paling memuliakan Dia. Jadi sayangnya banyak orang-orang di luar sana, termasuk juga orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang ketika mereka bertanya kepada Tuhan, sebetulnya yang mereka inginkan itu bukan bagaimana hidup mereka dipimpin oleh Tuhan supaya hidupnya memuliakan Tuhan, bukan seperti itu, Bapak. Tapi yang mereka inginkan sebenarnya adalah bagaimana supaya hidup mereka itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan mereka mendapatkan apa yang selama ini menjadi keinginan hati mereka. Jadi, mereka tanya kepada Tuhan, itu hanya untuk, dalam tanda kutip, memperalat Tuhan, untuk keuntungan mereka sendiri. Ini suatu hal yang sangat jahat, bukan Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi ada orang-orang yang seperti itu di luar sana. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengingat bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita mempercayakan segenap hidup kita kepada Tuhan. Bahwa itu artinya juga kita harus mengarahkan setiap hal yang kita lakukan, mengarahkan seluruh aspek kehidupan kita untuk kemuliaan namanya, bukan kemuliaan hidup kita sendiri. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita datang kepada Tuhan itu apa, Bapak Ibu Saudara? Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah bukan hanya kita mengarahkan diri kepada kemuliaan Tuhan, tetapi kita juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kita akan sama-sama membaca dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Boleh minta satu orang lagi untuk membantu membacakan bagi kita semua? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Silakan dibaca. Saya boleh minta tolong Bu Lucy untuk bantu bacakan? Apakah bisa? Atau Bu Priscila, apa boleh bantu bacakan? Apakah bisa Bapak Ibu, Bu Priscila, bisa membantu membacakan? Bisa. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik, terima kasih banyak Bu Priscilla. Ya Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua, firman Tuhan mengatakan kepada kita melalui Rasul Paulus, bahwa kalau kita pengen mengambil keputusan yang paling baik, kalau kita ingin mengambil keputusan yang paling sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yang pertama yang harus kita lakukan juga adalah, apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita nggak mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka akan sangat susah buat kita untuk bisa mengerti mana yang baik, mana yang salah, untuk kita bisa mengerti apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, Lewis Sperry Chafer mengatakan bahwa pimpinan Tuhan hanya ditujukan bagi orang yang telah memutuskan untuk melakukan apa yang telah dipilihnya. Kalau dari awal ternyata kita nggak memutuskan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, kalau kita dari awal nggak menginginkan mengikuti apa kehendak dan perintah Tuhan, maka jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak memimpin kehidupan kita. Dan sayangnya ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang, Bapak Ibu Saudara. Mereka minta pimpinan Tuhan, mereka pengen tahu, Tuhan ini harusnya hidupku seperti apa. Tapi pada kenyataannya mereka tidak mau mengikuti apa yang Tuhan pilih, apa yang Tuhan putuskan bagi mereka. Ini satu hal yang ironis, bukan Bapak Ibu Saudara? Kita ingin dipimpin hidupnya oleh Tuhan, kita ingin mendapatkan hal yang baik dari Tuhan, tapi kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan dengan jelas memberitahu Yunus untuk pergi ke Niniwe, tapi ternyata Yunus justru pergi ke Tarsus, Bapak Ibu Saudara. Nah, apakah kita berharap bahwa Tuhan memberikan petunjuk kepada Yunus tentang pilihan karir yang baru? Oh ya udah Yunus, ya kamu lanjut aja ke Tarsus, nanti aku bakal kasih satu tugas yang baru di Tarsus. Apakah Tuhan seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya tidak, bukan. Ketika Yunus memutuskan untuk kabur ke Tarsus, Tuhan tidak diam. Dia berusaha mengingatkan Yunus akan apa yang seharusnya menjadi tujuan utamanya, yang tujuannya mula-mula. Apa yang seharusnya panggilan yang Tuhan berikan kepada Yunus, yaitu pergi ke Niniwe. Karena itulah Bapak Saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan, harusnya kita juga mau dengan sepenuh hati menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan malah Tuhan yang menyerahkan dirinya kepada kita untuk kita atur, Bapak Saudara. Jangan kebalik jadi. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, setelah kita mengarahkan diri kepada kemuliaan Tuhan, lalu kita menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, yang ketiga yang harus kita lakukan untuk datang kepada Tuhan apa? Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah meminta. Yakobus 1 ayat yang pasal 1 ayat yang kelima berkata demikian, Bapak Saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sekali lagi, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada siapa? Kepada Allah. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak dari orang-orang di zaman ini yang ketika mereka nggak tahu harus melakukan apa, bertanya kepada Tuhan itu nggak jadi opsi yang pertama. Di zaman sekarang banyak orang-orang ketika bingung mereka harus melakukan apa, yang mereka cari apa, Bapak Ibu? Mereka cari tahu di Google, mereka cari tahu di internet, mereka cari tahu di medsos. Orang-orang nih, pendapat orang-orang tuh seperti apa sih? Jadi bukannya bertanya kepada Tuhan, tapi mereka malah bertanya kepada orang-orang. Mereka malah lebih mengikuti apa kata mayoritas orang. Dan inilah yang satu hal yang harus kita waspadai, Bapak Saudara. Di zaman postmodernisme ini, kebenaran itu bukan lagi satu hal yang mutlak. Kebenaran adalah satu hal yang dianggap benar oleh kebanyakan orang. Nah, apakah kita juga percaya demikian? Enggak kan, Bapak Ibu? Kita percaya bahwa kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan malah kita sok tahu dan kita malah cari tahu bukan dari sumber yang benar. Kita malah cari tahu dari apa pendapat orang lain, apa kata orang lain. Padahal firman Tuhan tidak berkata demikian. Nah, ini satu hal yang harus kita waspadai, Bapak Saudara.
Jadi ketika kita nggak tahu harus melakukan apa, ketika kita kekurangan hikmat yang harus kita lakukan, yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah kita harus memintakannya kepada Tuhan, bukan kepada suatu hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang tiap kita, setiap orang percaya, di dalam pengambilan keputusan yang kita lakukan. Roh Kudus akan memimpin kita melalui yang pertama, melalui pesan di dalam Alkitab. Dan yang kedua juga bisa melalui kesan di dalam hati kita. Bapak Ibu bisa perhatikan beberapa bagian firman Tuhan yang ada di dalam slide ini, nanti bisa dibaca di rumah masing-masing. Contohnya Bapak Saudara, kalau di dalam Alkitab gitu ya. Ketika Filipus memutuskan untuk melalui satu jalan yang sepi gitu Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu kira-kira Filipus kepikiran nggak sih Bapak Ibu kalau dia akan bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia dan di sana ia akan memberitakan Injil kepada sida-sida itu. Apakah Filipus kepikiran seperti itu? Saya yakin awalnya Filipus nggak kepikiran bahwa dia akan bertemu dengan sida-sida itu. Tetapi ketika ia bingung harus memutuskan apa, dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan mengarahkan. Nah, dia taat mengikuti pimpinan Tuhan tersebut. Dan ternyata Tuhan punya satu rencana yang besar melalui Filipus. Ketika ia mengikuti pimpinan Tuhan, di jalan itu Filipus bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Dan ternyata pertemuannya dengan seorang sida-sida dari Ethiopia yang mungkin menurut Filipus adalah suatu kebetulan. Mungkin menurut kita itu adalah satu kebetulan. Tapi ternyata Tuhan sudah merencanakannya dengan begitu baik. Dan bahkan Tuhan memakai pertemuan Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia itu menjadi satu hal yang menjadi berkat, memberikan perubahan bagi negara di Ethiopia. Karena menurut catatan sejarah, ketika Filipus melakukan pemberitaan Injil kepada sida-sida dari negara Ethiopia itu, nah ini menjadi salah satu trigger, salah satu hal yang membuat terjadinya pemberitaan Injil di negara di Ethiopia. Nah, Bapak Saudara, apakah kita juga mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan ketika kita mengambil keputusan, ketika kita menjalani hidup kita? Apakah kita juga mau percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita di dalam pimpinannya? Kita harus berhati-hati, Bapak Saudara. Terkadang ketika kita berbicara tentang pimpinan Roh Kudus, banyak orang-orang yang salah menafsirkan, yang salah mengartikan dengan mengikuti perasaannya sendiri, Bapak Saudara. Karena memang kita harus punya satu kepekaan untuk kita mengerti apakah itu benar-benar satu tuntunan dari Roh Kudus atau jangan-jangan itu adalah perasaan diri kita sendiri. Karena apa, Bapak Saudara? Perasaan itu dapat menipu, Bapak Saudara. Kalau kita nggak berhati-hati, kita bukannya mengikuti pimpinan Tuhan, tapi kita malah mengikuti ego kita sendiri. Kita malah mengikuti keinginan dalam diri kita. Dan perasaan itu dapat bersumber dari diri sendiri, Bapak Saudara. Jadi hati-hati ketika kita mengatakan bahwa, aku mengikuti tuntunan Roh Kudus. Apakah benar seperti itu? Karena kenyataannya banyak orang-orang yang mengatakan, aku dipimpin oleh Tuhan seperti ini, seperti itu. Kenyataan yang mereka ikuti bukanlah pimpinan Tuhan, tetapi apa? Perasaan mereka sendiri. Yang mereka ikuti bukanlah visi dari Tuhan, tetapi ambisi diri mereka sendiri. Nah, kita harus berhati-hati, Bapak Saudara. Karena perasaan ini juga dapat bersumber dari tipuan kuasa gelap. Iblis dapat memakai perasaan kita yang rapuh untuk menghasut kita melakukan apa yang roh jahat ingin kita lakukan, apa yang mungkin manusia berdosa yang ada dalam diri kita ingin lakukan. Jadi kita harus berhati-hati keinginan hati kita dan bukannya tuntunan dari Roh Kudus, pimpinan dari Tuhan. Nah, Bapak Saudara, hal yang kedua yang harus kita lakukan di dalam pengambilan keputusan, prinsip dasar yang kedua, setelah kita datang kepada Tuhan adalah kita understand atau kita memahami firman Tuhan. Kita akan membaca bersama dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Boleh minta tolong Pak Anton untuk boleh bantu bacakan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia mempunyai Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Baik, terima kasih Pak Anton.
Jadi Bapak Saudara, kalau di dalam kehidupan kita, kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana sih caranya supaya aku dapat mengajar anak-anakku dengan benar? Bagaimana caranya supaya aku bisa dapat menyatakan kesalahan dengan cara yang baik? Bagaimana caranya supaya aku dapat memperbaiki hidupku, memperbaiki kelakuanku? Bagaimana caranya supaya aku dapat mendidik orang di dalam kebenaran? Caranya cuma satu, Bapak Saudara. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus terlebih dahulu memahami firman Tuhan. Karena itulah tujuan dari firman Tuhan diberikan kepada kita. Dan Bapak Saudara, kehendak Tuhan itu ditemukan di dalam firman-Nya. Semakin kita bertumbuh, semakin kita akan dapat berpikir secara naluri dan kebiasaan berdasar perspektif Tuhan. Jadi semakin kita menikmati, semakin kita mengerti firman Tuhan yang kita baca, pada saat itulah kita semakin bertumbuh. Dan ketika kita semakin bertumbuh melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan, melalui pemahaman akan firman Tuhan, maka secara naluri, secara otomatis juga, kita akan semakin terbiasa juga untuk mengerti segala sesuatu dalam hidup kita dan dapat melihatnya dari perspektifnya Tuhan, bukan dari perspektif kita yang lebih sempit, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya untuk menggunakan Alkitab untuk mencari tuntunan Tuhan? Nah, kita harus memperhatikan setidaknya ada 3 hal ini. Yang pertama kita harus memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Alkitab secara langsung. Nah, Bapak Saudara, kita sering ya salah karena kita tidak memperhatikan apa yang dinyatakan Alkitab secara jelas mengenai suatu hal. Nah, contohnya apa, Saudara? Misalnya, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebetulnya kita nggak perlu lagi bertanya-tanya tentang apakah Tuhan ingin kita menceraikan suami atau istri kita. Atau apakah Tuhan ingin kita untuk memutuskan relasi pernikahan yang selama ini Tuhan sudah jalin. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang ya kita nggak perlu tanyakan. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan pernikahan adalah suatu perjanjian seumur hidup. Matius 19 ayat 6 mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kenapa kadang-kadang kita masih bertanya-tanya? Karena sebetulnya mungkin dari apa yang saya amati, Bapak Saudara, kadang orang bertanya seperti itu karena orang-orang tuh pengen cari celah. Bisa nggak ya Tuhan ya? Aku pengen untuk melakukan satu hal yang sebenarnya firman Tuhan tidak memperbolehkan hal itu. Saudara. Dan akhirnya kita berusaha cari celah gimana caranya supaya kita bisa mengikuti keinginan hati kita. Padahal itu bukan keinginan Tuhan. Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah menghendaki perceraian, tetapi Tuhan mengizinkan perceraian itu terjadi. Kalau ditanya Tuhan menghendaki atau enggak, ya Tuhan tidak menghendaki, Bapak Saudara. Tapi kenapa kok ada orang-orang Kristen yang bercerai, kenapa ada anak-anak Tuhan yang bercerai? Memang Tuhan mengizinkan, tetapi Tuhan tidak menghendaki hal itu. Jadi kalau ditanya perceraian itu menyakitkan hati Tuhan atau enggak? Ya pasti, Bapak Saudara. Perceraian itu pasti mendukakan hati Tuhan. Nah, terus contoh yang kedua, Bapak Saudara. Contoh yang kedua adalah tentang cari jodoh, ya Bapak Saudara. Ini biasa hal-hal yang ditanyakan oleh anak-anak muda. Nah, banyak anak-anak muda yang bertanya-tanya, kita boleh nggak sih mencari jodoh atau mencari pasangan hidup dari orang yang tidak seiman? Nah, mungkin ada juga anak, keponakan, atau cucu dari Bapak Ibu yang menanyakan hal-hal seperti ini, Bapak Saudara. Nah, ini satu hal yang sebenarnya kita tidak perlu tanyakan karena firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas kepada kita di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 contohnya, bahwa ketika kita mencari pasangan hidup dari orang yang tidak seiman dengan orang yang tidak seagama dengan kita, maka mereka tidak akan menjadi pasangan yang seimbang bagi kita orang-orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan. Nah, ini adalah hal-hal yang diungkapkan Alkitab secara langsung. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang diungkapkan oleh Alkitab secara tidak langsung, Bapak Ibu Saudara? Contohnya apa? Misalnya acara TV apa yang akan kita tonton, terus kegiatan apa yang akan kita lakukan selama liburan, barang apa yang akan kita beli, siapa orang yang akan jadi teman hidup kita. Nah, ini hal-hal seperti ini kan hal-hal yang tidak diungkapkan secara langsung kan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Nah, bagaimana cara kita mengambil keputusan tentang hal-hal ini? Bagaimana cara kita memutuskannya, Bapak Saudara? Nah, Bapak Saudara, meskipun Alkitab tidak membahasnya secara langsung, tidak secara eksplisit mengatakan atau memberitahu tentang bagaimana seharusnya kita mengambil keputusan tentang hal-hal ini. Tapi ada pedoman umum atau pedoman dasar yang bisa kita lihat dari Alkitab. Nah, ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah prinsip perilaku Kristiani. Lalu yang kedua kita bisa melihatnya dengan
berpedoman terhadap hukum yang terutama. Dan yang terakhir kita bisa melihatnya dari pedoman amanat agung, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dari prinsip perilaku Kristiani. Dari 1 Korintus pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-10. Nah, ketika kita bingung ingin memutuskan sesuatu yang di dalam firman Tuhan mungkin tidak secara gamblang, tidak secara eksplisit dikatakan, Bapak Ibu Saudara, dijelaskan. Nah, kita bisa melihatnya dengan berpedoman kepada prinsip perilaku Kristen dari contohnya dari 1 Korintus pasal 6, 8, dan 10 ini. Kita boleh menanyakan kepada diri kita. Menurut kita, ketika kita memutuskan untuk melakukan hal itu, apakah itu jadi satu hal yang berguna untuk kita? Kemudian yang kedua, apakah hal itu malah akan memperhamba kita terhadap berhala yang kita miliki? Yang ketiga, apakah hal itu akan menjadi batu sandungan buat kita? Dan yang terakhir, kira-kira ketika kita melakukan hal itu, apakah Tuhan jadi paling dimuliakan? Nah, saya punya satu pengalaman Bapak Ibu di kampus. Jadi kampus kami itu saat dulu sebelum saya masuk tuh terkenal sekali dengan kedisiplinannya, bahkan di dalam cara berpakaian, Bapak Saudara. Waktu saya masuk tahun 2015 tuh masih ada peraturan bahwa kalau kita kuliah, kalau kita masuk ke kelas, terus kalau kita keluar itu harus pakai celana panjang. Dan bukan hanya celana panjang, tapi bagi cowok-cowok itu harus pakai celana kain, celana bahan, Bapak Ibu. Jadi nggak boleh pakai jeans. Kalau yang cewek, kalau nggak pakai rok ya pakai celana panjang. Jadi pakai celana pendek itu hanya boleh dipakai di asrama dan waktu berolahraga. Nah, kami waktu baru masuk bertanya-tanya, Bapak Saudara, kok kayaknya kaku banget ya? Maksudnya, toh firman Tuhan nggak ada membahas hal seperti itu ya, Bapak Saudara? Emang firman Tuhan ada ngomong, jadi anak Tuhan yang baik, jadi hamba Tuhan itu harus pakai celana panjang, harus pakai celana bahan? Kan nggak ada ya, Bapak Saudara? Nah, pada awalnya banyak dari kami yang protes dan ya akhirnya banyak tanya ke kakak tingkat, kenapa sih harus gini? Kan kami pengen pakai celana jeans. Anak-anak muda kan sukanya pakai celana jeans ya Bapak Ibu. Kalau boleh pakai yang robek-robek gitu sekalian. Nah, banyak dari kami yang bertanya-tanya, termasuk juga saya Bapak Ibu. Karena waktu itu saya nggak punya banyak celana bahan, banyaknya celana jeans gitu. Nah, setelah tanya-tanya dan menjalani kehidupan kami berasrama gitu, pada akhirnya saya sampai di satu momen mengerti Bapak Saudara. Oh, ternyata ini tuh yang Tuhan maksudkan. Memang itu bukan masalah dosa atau enggak ya. Pakai celana bahan tuh, pakai celana jeans itu dosa nggak sih Bapak Ibu? Ya nggak dosa kan sebetulnya. Tapi ini lebih kepada menjadi batu sandungan atau tidak. Karena ternyata di Indonesia sendiri, secara khusus di gereja-gereja ya, banyak sekali jemaat-jemaat yang masih berpikiran hamba Tuhan itu harus pakai pakaian rapi. Dan pakaian rapi itu standarnya jemaat apa? Harus pakai celana panjang, harus pakai celana bahan. Banyak orang jemaat-jemaat yang mungkin yang usia lanjut ya di beberapa gereja itu masih berpikir hamba Tuhan tuh kalau pakai celana jeans itu satu hal yang tabu gitu, atau hamba Tuhan kalau pakai celana pendek tuh satu hal yang tabu gitu Bapak Saudara. Nah, makanya pada akhirnya kami mengerti, oh iya kami paham. Ya memang ini bukan masalah dosa atau tidak, tapi lebih ke masalah kalau kita memakai itu, kalau kita melakukan itu jadi batu sandungan nggak untuk orang lain? Kalau hal itu menjadi batu sandungan buat orang lain, ya jangan dilakukan. Kalau kita memaksa melakukan hal itu, ya pada akhirnya kita malah jadi batu sandungan orang lain, bukan? Dan apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Jawabannya tentu tidak, bukan Bapak Ibu Saudara. Itu satu hal yang simpel yang saya sendiri pernah alami, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua adalah dari hukum terutama, dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Nah, ini satu firman Tuhan yang kita semua sudah sering dengar dan sering baca, gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, dari hukum yang terutama ini atau dari Great Commandment ini, kita bisa melihatnya gitu ya. Apakah keputusan yang kita ambil, apakah tindakan yang kita lakukan itu membuat saya semakin mengasihi Tuhan dan sesama? Kalau ternyata hal yang kita lakukan atau keputusan yang kita ambil itu tidak membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan sesama, kita harus kembali memikirkannya, Bapak Saudara. Apakah kita mengambil keputusan itu atau tidak? Apakah kita harus melakukannya atau tidak? Kita harus memikirkan ulang. Kemudian yang ketiga, Bapak Saudara, yang selanjutnya maaf, dari Amanat Agung atau Great Commission, dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, dari Amanat Agung ini kita bisa melihat, setidaknya ada dua pertanyaan yang kita bisa tanyakan kepada diri kita ketika kita bingung dalam mengambil keputusan. Yang pertama, apakah hal ini membuat saya semakin bertumbuh menjadi murid Kristus? Lalu yang kedua, apakah hal ini juga membuat saya semakin mudah untuk menolong orang lain menjadi murid-murid Kristus? Kalau jawabannya ternyata tidak, jadi berarti jangan dilakukan, Bapak Saudara.
Kalau memang ada pilihan lain, ya lebih baik kita memilih pilihan lain tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, di dalam kita memahami firman Tuhan ini, bukan hanya kita memperhatikan apa yang diungkapkan Alkitab secara langsung, kemudian kita juga memperhatikan apa yang diungkapkan Alkitab secara tidak langsung. Yang terakhir, kita juga harus apa? Harus berhati-hati supaya kita tidak menyalahgunakan Alkitab. Nah, ketika saya berkuliah di kampus, ini satu hal yang sangat ditekankan oleh dosen-dosen kami. Karena kalau sampai seorang hamba Tuhan itu menyalahgunakan Alkitab, itu satu hal yang sangat fatal. Karena kami hamba-hamba Tuhan itu diberi satu privilege, diberi satu hak oleh Tuhan untuk apa? Memimpin, Bapak Saudara. Memimpin jemaat-jemaat yang nantinya mungkin digembalakan. Nah, kalau sampai gembalanya sendiri atau seorang pemimpin kami hamba-hamba Tuhan ini menyalahgunakan Alkitab, wah betapa kasihannya jemaat-jemaat yang nantinya juga malah ikut salah mengerti tentang firman Tuhan yang mereka dengarkan dari seorang hamba Tuhan. Nah, karena itulah ini jadi satu hal yang juga sangat menjadi concern bagi saya pribadi. Nah, setidaknya ada 3 hal yang kita harus perhatikan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak sampai menyalahgunakan Alkitab. Yang pertama, kita harus berhati-hati untuk tidak sekedar mencomot ayat Alkitab di luar konteksnya. Nah, terkadang ini satu hal yang ketika kita tidak membaca dengan baik-baik, ketika kita tidak membaca dengan seksama, ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat bisa terjadi. Kita baca, kita belum berusaha mengerti, belum berusaha memahami, tiba-tiba kita langsung mengambil kesimpulan. Nah, kita harus berhati-hati, Bapak Saudara. Kemudian yang kedua, kita juga harus berhati-hati supaya kita tidak menambah atau mengurangi pesan Alkitab. Yang terakhir, kita juga harus memberlakukan pesan yang ditujukan kepada orang lain, kepada diri sendiri kita juga. Nah, ini satu hal yang termasuk bagi kami hamba-hamba Tuhan, juga satu hal yang harus kami perhatikan terus-menerus, Bapak Saudara. Karena ini seringkali yang menjadi keputusan Tuhan bagi jemaat adalah ketika hamba Tuhan sendiri tidak bisa melakukan. Jadi kalau pepatah Jawa tuh ngomong gak jadi belangkoni, Bapak Ibu. Iso ngomong tapi rasa dilakoni gitu, Bapak Ibu. Nah, ini jadi satu hal yang harus kita perhatikan. Termasuk juga bagi para jemaat, bukan Bapak Ibu. Jangan sampai jemaat ini ngomong kayak, hamba Tuhan ini nggak melakukan itu, bisanya ngomong doang, bisanya khotbah tapi nggak pernah melakukan. Ternyata jemaatnya sendiri tidak bisa melakukan. Nah, berarti sama aja dong Bapak Ibu Saudara ya. Nah, makanya kita harus berhati-hati ketika kita ingin berusaha memahami firman Tuhan, kita harus berhati-hati jangan sampai kita menyalahgunakan Alkitab untuk kepentingan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai firman Tuhan yang seharusnya menolong memimpin kehidupan kita, malah kita gunakan untuk hal-hal yang menjadi keuntungan diri kita sendiri, Bapak Saudara. Nah, selanjutnya, Bapak Saudara, selain kita berusaha memahami firman Tuhan, di dalam kita mengambil keputusan, kita juga menginvestigate atau kita harus menyelidiki pilihan-pilihan yang ada di dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Ini ada satu contoh, Bapak Saudara. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sedang berenang di laut gitu ya. Lagi asik main di laut, terus tiba-tiba Bapak Ibu lihat hiu bergerak menuju ke Bapak Ibu. Di Indonesia sih jarang ya Bapak Ibu hiu ya. Paling ubur-ubur adanya gitu ya. Tapi kalau di luar negeri kan ada ya Bapak Saudara, pantai-pantai yang ada hiunya. Nah, bayangkan Bapak Ibu ada dalam kondisi seperti itu, lagi renang nih, lagi santai-santai, tiba-tiba ada sirip hiu tuh lagi mengejar Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Misalnya kalau ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, mengabaikannya. Lalu pilihan yang kedua, berenang ke arah ikan hiu itu dan mencoba membunuhnya dengan tangan kosong. Lalu pilihan yang ketiga, mencoba menjinakkan ikan itu dan menjadi sahabatnya. Nah, kalau Bapak Ibu ada dalam situasi seperti ini, kira-kira yang Bapak Ibu pilih mana? Pilihan yang A, B, atau C? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Silakan bagi yang mau berpendapat. Yang C. Kira-kira ini yang mana? Ini hidup dan mati loh Bapak Ibu. Yang C. Yang C. Oke, ada lagi yang mau berpendapat yang lain? Ada lagi Bapak Ibu? Ini yang Bapak-Bapak. Oke. Yang Bapak-Bapak senyum-senyum soalnya melihat ada satu hal yang janggal sepertinya. Nah, saya sengaja nggak tampilkan yang D, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu terkadang di dalam kehidupan kita ya, di dalam mengambil keputusan ya, kita juga harus memperhatikan. Terkadang pilihan yang harus kita ambil. Terkadang apa yang Tuhan kehendaki itu malah tidak ada di dalam pilihan yang diberikan kepada kita. Nah, contohnya ini Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya ada 4 pilihan kan ya. Dan pilihan yang paling benar sebenarnya pilihan yang D, bukan. Kita menuju ke pantai dan berusaha nggak menarik perhatiannya. Karena pilihan A, B, dan C ini sebenarnya ya bisa dilakukan, tapi kok rada berbahaya ya Bapak Ibu Saudara.
Nah, terkadang dalam hidup kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Ada momen-momen, ada kejadian di mana sebetulnya ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, mungkin yang Tuhan kehendaki itu tidak memilih semuanya. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya. Terkadang ada momen, ada kejadian seperti itu. Kita ditawarkan pilihan A, B, C. Ternyata pilihannya bukan di antara 3 itu. Ada kejadian di mana mungkin kita harus nomor 1. Nah, kita harus benar-benar menyelidiki dengan seksama pilihan-pilihan yang ada, supaya kita tidak sampai salah memilih nantinya, Bapak Ibu Saudara. Jelas bahwa beberapa pilihan tadi itu nggak bijaksana kan ya, Bapak Ibu Saudara, pilihan A, B, dan C. Yang paling bijaksana adalah pilihan yang D. Nah, karena itulah kita harus berusaha mengenali berbagai pilihan dan akibatnya. Karena ini satu hal yang sangat penting di dalam kita mengambil keputusan, Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita mungkin sudah memikirkan satu pilihan yang ini kayaknya paling tepat ini A. Kayaknya di antara A, B, sama C ini yang paling bagus kayaknya. Atau mungkin, yang kayaknya yang paling bagus yang C. Jangan-jangan ada satu pilihan lain, Bapak Saudara, yang mungkin ada di luar pilihan itu. Karena itulah kita harus memikirkan bahwa mungkin ada alternatif lain yang juga patut. Kita juga mengatakan bahwa pembicaraan pertama dalam satu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Nah, ini satu firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita bahwa kita harus benar-benar berusaha menyelidiki, memikirkan setiap pilihan-pilihan yang ada. Bahkan mungkin alternatif lainnya, supaya jangan sampai kita salah memilih satu keputusan atau satu pilihan, Bapak Saudara. Dawson Trotman pernah mengatakan seperti ini. Tuhan memberikan sejumlah besar tuntunan kepada kita saat Dia juga bersama dengan itu memberikan pikirannya kepada kita. 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan kepada kita semua bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Nah, Roh Kudus membimbing kita di dalam memahami Alkitab. Selain itu, bukan hanya membimbing kita di dalam memahami Alkitab saja, tetapi Roh Kudus makin serupa dengan Kristus sendiri, Bapak Saudara. Jadi pertimbangan yang baik adalah alat yang Tuhan mau kita gunakan di dalam mengambil keputusan. Tuhan pasti akan memimpin kita, Tuhan pasti akan membimbing kita. Tetapi kita sendiri pun juga harus mengusahakan, kita harus berusaha untuk mempertimbangkan dengan baik, kita harus menyelidiki setiap hal-hal, setiap keputusan, setiap pilihan yang ada, supaya ketika Tuhan mengarahkan, membimbing kita, kita bukannya malah menolak pimpinan dan bimbingan Tuhan itu, tapi kita boleh mengikuti pimpinan, arahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagaimana cara kita menyelidiki pilihan-pilihan yang ada? Nah, ada beberapa saran yang kita bisa lakukan, Bapak Saudara. Yang pertama, kita membuat daftar pilihan dan akibatnya. Mungkin setelah kita membuat daftar pilihan dan akibatnya, yang kedua yang bisa kita lakukan apa? Kita mengenali kemampuan kita mengenali kelemahan kita, dan kita mencari tahu apa sih kebutuhan khas kita. Dan yang terakhir yang mungkin kita juga bisa lakukan adalah kita mempertimbangkan pengaruh suatu pilihan terhadap kerohanian kita sendiri. Itulah beberapa saran yang kita mungkin bisa lakukan di dalam kita menyelidiki pilihan-pilihan yang ada dan nantinya kita mengambil keputusan. Nah, setelah menyelidiki, Bapak Ibu, hal yang selanjutnya yang patut kita lakukan apa? Yang selanjutnya kita lakukan adalah discuss, atau kita meminta nasihat pada orang lain. Nah, Bapak Saudara, ketika kita mungkin sedang berkendara ya, ketika kita mungkin naik mobil atau naik motor di satu daerah yang kita mungkin selama ini belum pernah kita datangi, ke suatu daerah yang kita nggak kenal, itu jadi satu hal yang bisa membingungkan kita, bukan? Kita misalnya mau ke arah ini, tapi kita nggak tahu nih, ini harus belok kiri, kanan, ini harus lurus kah, atau harus mundur gitu, mungkin gitu ya Bapak Saudara. Nah, kita jadi kebingungan. Nah, sebenarnya banyak kebingungan dan banyak orang yang pada akhirnya salah jalan itu nggak perlu terjadi, Bapak Saudara. Kalau kita sebagai pengemudi mau mengikuti nasihat dan meminta bantuan. Kalau ternyata di sisi kita atau di kanan kiri jalan mungkin ada orang-orang yang bisa kita minta bantuan, yang bisa kita tanyai. Bukankah lebih baik daripada kita sok pinter ya Bapak Ibu, sok pinter gitu. Dan kita, kayaknya ini lewat kiri, kayaknya ini lewat kanan. Bukankah lebih baik kalau ada orang-orang di sekitar kita tanya arahnya kemana, kita minta bantuan kepada mereka. Yang memang beda cerita kalau ternyata itu satu daerah yang sepi dan tidak ada orang di sana ya Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata di sana ada orang-orang yang bisa kita tanyai, ada orang-orang yang bisa kita minta bantuan. Bukankah itu hal yang lebih baik untuk kita lakukan
daripada pada akhirnya kita tersesat dan nyasar, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, James Packer pernah mengatakan bahwa jangan kita sebagai orang-orang Kristen itu menjadi pengembara rohani tunggal, atau kita menjadi serigala penyendiri gitu, Bapak Ibu Saudara. Kita kemana-mana sendiri, berusaha kuat dengan diri kita sendiri gitu, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan merasa seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merasa melihat kehendak Tuhan, kita harus menguji persepsi kita, harus menguji lagi, apakah ini benar-benar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, atau jangan-jangan itu adalah keinginan atau keegoisan diri kita sendiri. Kita harus menggunakan hikmat dari orang-orang yang lebih bijaksana dari kita. Mungkin kita harus lebih sering membaca buku, kita bertanya kepada orang lain yang lebih senior, yang lebih banyak pengalaman dari kita, atau mungkin kita bertanya kepada hamba-hamba Tuhan di gereja. Banyak hal, banyak orang-orang yang bisa kita mintai nasihat, yang bisa kita tanya. Karena dari kecil sampai nanti kita mati pun, yang namanya belajar itu tidak akan pernah berhenti, bukan Bapak Saudara? Karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan pun di dalam mengambil keputusan, kita juga harus mau belajar, kita harus mau mendengar dari orang lain. Jangan kita merasa paling pinter, paling mengerti, dan ternyata ketika kita merasa paling pinter, paling mengerti, apa yang menjadi kesombongan kita itu malah menjatuhkan kita, Bapak Saudara. Karena itulah kita harus berhati-hati. Kita juga harus meminta nasihat kepada orang lain kalau ternyata kita sudah benar-benar tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Amsal 12 ayat 15 dan Amsal 15 ayat 22 berkata demikian, Bapak Saudara. Amsal 12 ayat 15 berkata bahwa jalan orang bodoh itu lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Lalu Amsal 15 ayat 22 mengatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tapi terlaksana kalau penasehat banyak. Ini satu hal yang kita bisa juga mengerti dan pelajari dari firman Tuhan, bahwa Tuhan juga menghendaki kita agar kita itu tidak berusaha berjuang sendiri. Agar kita tidak menjadi, kalau kata James Packer tadi apa, menjadi pengembara rohani tunggal, yang berjuang mati-matian sendiri. Karena Tuhan sudah memberikan kita apa, Bapak Saudara? Tuhan sudah memberikan kita gereja, keluarga di dalam Tuhan yang senantiasa mau membantu dan menolong kita. Jangan kita malah dengan sombongnya mengabaikan semuanya itu dan berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan tidak menghendaki hal itu, Bapak Saudara. Nah, ada beberapa saran yang bisa kita juga lakukan. Yang pertama, kita berusaha mencari nasihat dari orang yang memiliki informasi yang dapat dipercaya dan peka terhadap hal rohani. Jadi ketika kita ingin minta nasihat dari orang lain pun, kita harus berhati-hati, Bapak Saudara. Kita harus minta nasihat kepada orang-orang yang punya kredibilitas, orang-orang yang memang mengerti akan hal itu. Jangan kita asal tanya kepada orang-orang yang mungkin pada akhirnya dia malah lebih nggak tahu daripada kita, Bapak Saudara. Itu malah jadi bahaya, bukan? Dan yang kedua, kita juga harus mencari nasihat dengan ketundukan kepada Tuhan, yang bekerja melalui otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Entah itu mungkin orang tua, pemimpin rohani, atasan, dan lain-lainnya, Bapak Saudara. Yang terakhir, kita juga harus mencari nasihat dengan suatu keterbukaan untuk dikoreksi, dan kemauan untuk memikirkan kembali pilihan semula. Biasanya kita semakin tambah umur, semakin banyak pengalaman, biasanya nih Bapak Ibu, kita semakin susah untuk terbuka mendengarkan nasihat dari orang lain. Karena kita merasa, oh ya, saya selama ini udah banyak pengalaman kok, saya udah mengerti harus melakukan apa. Nah, terkadang kenapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi satu pergumulan di dalam pengambilan keputusan, menghadapi satu masalah? Karena mungkin Tuhan pengen kita belajar untuk mendengarkan, untuk terbuka apa nasihat orang lain. Karena bisa jadi Tuhan ingin membuat kita bertumbuh melalui orang lain juga, bukan Bapak Ibu Saudara. Karena itulah ini jadi satu hal yang kita juga harus perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, setelah kita datang kepada Tuhan, kita berusaha memahami firman Tuhan. Lalu kita berusaha menyelidiki segala pilihan yang ada. Terus kita sudah mendiskusikan, kita sudah meminta nasihat kepada orang lain. Yang terakhir yang harus kita lakukan di dalam pengambilan keputusan apa sih? Prinsip yang terakhir adalah ekspres atau mengungkapkan kebebasan di dalam memilih. Pertanyaannya, sebebas apakah sih kita? Selama ini kehendak bebas atau free will itu jadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang Kristen. Banyak orang-orang yang bingung. Kita tuh sebebas apa sih bisanya gitu ya? Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam Kejadian 2 ayat 19-20 demikian, Bapak Saudara. Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam untuk berkreasi di Taman Eden dengan menamai binatang-binatang yang ada di sana. Nah, pertanyaannya, apakah tepat kalau Adam berkata, tapi Tuhan,
kan saya ingin memastikan nih bahwa saya menamainya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau misalnya waktu itu Adam bertanya kayak gitu kepada Tuhan, kira-kira seperti apa, Bapak Saudara? Nah, bukankah pada waktu itu Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam untuk memilih nama-nama yang memang Adam ingin, yang Adam senangi, dan hal itu baik bagi Tuhan, Bapak Saudara. Ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan kita untuk bebas memilih, bebas untuk lakukan. Selanjutnya, Bapak Saudara, Tuhan juga memberikan kebebasan kepada Adam untuk apa? Untuk makan dari setiap pohon di Taman Eden, kecuali satu. Nah, hal ini memberi kebebasan yang luas kepada Adam. Tapi Tuhan juga memberi batasan, karena Tuhan tahu kalau Adam dibebaskan untuk benar-benar makan semua buah yang ada di Taman Eden itu, bisa jadi dia berdosa. Dan pada akhirnya, ketika Adam tidak mendengarkan, tidak melakukan hal ini, Adam pun menjadi terlalu bebas dan tidak mentaati Tuhan. Bapak Saudara, kuncinya itu satu, kebebasan yang Tuhan berikan itu mencakup keputusan-keputusan yang tidak disebutkan dalam peraturan atau prinsip Tuhan. Jadi memang kita harus berhikmat, Bapak Saudara. Ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan kita untuk secara bebas memilih. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan satu peraturan yang sudah tepat, sudah detail, kita harus melakukan peraturan itu. Jangan seperti Adam yang ketika Tuhan sudah memberikan peraturan. Sama Tuhan, oh Tuhan, aku kan sama Tuhan diberikan kebebasan, diberi kehendak bebas, boleh dong aku makan yang itu. Nah, kita harus berhikmat, Bapak Saudara. Kita harus berhati-hati di dalam kita melihat kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Saudara, di laut itu seekor ikan bebas berenang kemanapun yang dia inginkan, bukan? Tetapi kalau ia memutuskan untuk memilih berenang ke darat, maka itu jadi satu keputusan yang berakibat fatal, Bapak Saudara. Begitu juga dengan kita, Bapak Saudara. Tuhan memberikan kita satu kehendak bebas, tapi kita juga harus tahu batasannya di mana. Kalau Tuhan sudah memberikan batasan kepada kita, jangan kita malah melunjuk kepada Tuhan dan ingin mendobrak batasan yang Tuhan sudah berikan itu. Karena ketika Tuhan memberikan satu peraturan, Tuhan sudah memberikan satu batasan pada kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu bagaimana manusia-manusia berdosa ini, Bapak Saudara. Tuhan tahu tabiat-tabiat buruk kita. Karena itulah ketika Tuhan memberikan peraturan, Tuhan memberikan batasan. Dia sebenarnya tahu apa yang nanti mungkin akan kita lakukan. Karena itulah Ia memberikan peraturan atau batasan itu. Supaya kita jangan sampai salah mengambil satu keputusan dan salah mengambil tindakan, Bapak Saudara. Eden Robinson mengatakan bahwa Alkitab itu tidak menyediakan peta bagi kehidupan, melainkan sebuah kompas. Tuhan itu tidak memberikan satu peta yang jelas kepada kita, gitu. Oh, ini seperti harus ke sini, harus ke situ, enggak, Bapak. Dia cuma memberikan kita sebuah kompas supaya kita dapat mengerti mana yang menurut dia baik, mana yang menurut dia salah, Bapak Saudara. Filipi 2:13 mengatakan demikian. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya kita mau dan kita bisa untuk mentaati suatu tujuan, rancangan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi di dalam kita mengungkapkan kebebasan kita memilih, ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan, Bapak Saudara. Yang pertama, kita dapat memeriksa perasaan damai sejahtera dalam hati kita. Kalau ternyata kita mencari dalam firman Tuhan, oh itu tidak ada dalam firman Tuhan, tidak dicatat. Dan setelah kita bergumul, kita belajar, kita tanya kepada orang lain, ya memang Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan hal itu atau tidak. Nah, hal yang harus kita pikirkan adalah, kita harus melihat kembali, kita memeriksa perasaan kita. Ketika kita melakukan hal itu, kira-kira ada damai sejahtera atau tidak sih dalam hati kita? Kalau ternyata, memang itu diizinkan oleh Tuhan, memang itu dibebaskan oleh Tuhan. Tapi kalau ternyata ketika kita mau melakukannya tidak ada perasaan damai sejahtera dalam hati kita, maka kita harus kembali memikirkannya, Bapak Saudara. Apakah kita mau mengambil keputusan itu atau tidak? Yang kedua, kalau ternyata kita ragu untuk melakukan itu atau tidak, terkadang lebih bijaksana bagi kita untuk menunggu sampai kita mendapatkan satu info, satu keterangan baru, atau mungkin kita dapat mempertimbangkannya dengan lebih baik. Dan yang terakhir, kita juga harus waspada terhadap kelumpuhan dari keraguan dan penundaan keputusan yang terus-menerus. Jadi bukan artinya ketika kita bingung, akhirnya kita memutuskan untuk tidak memilih dan terus menunggu. Nggak seperti itu juga, Bapak Saudara. Tapi kita juga harus berhikmat.
Kalau memang Tuhan mengatakan it's okay, nggak apa-apa, ya berarti kita tidak apa-apa melakukannya, Bapak Saudara. Kalau ternyata kita melakukan itu ada damai sejahtera, ternyata ketika kita melakukan itu ya tidak ada masalah, ya nggak apa-apa. Berarti Tuhan mengizinkan kita untuk melakukannya. Nah, ini adalah beberapa prinsip dasar yang kita bisa perhatikan di dalam pengambilan keputusan, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ternyata ketika kita sudah mengambil keputusan dan ternyata itu adalah satu keputusan yang buruk. Ini satu hal yang dulu juga sering saya takuti ya Bapak Ibu Saudara. Awalnya saya kenapa takut seperti itu karena ketika saya waktu itu menggumulkan panggilan untuk menjadi hamba Tuhan secara penuh waktu. Saya bergumul gitu hebat karena saya pikir, Tuhan kalau saya ambil keputusan yang buruk nanti malah jadinya kehidupan saya gimana Tuhan? Nanti kehidupan saya berantakan atau gimana? Banyak pikiran satu momen di mana oh ya, meskipun saya pada akhirnya mengambil keputusan yang buruk, apakah itu membuat saya mati gitu Bapak Ibu Saudara? Jawabannya enggak, bukan. Nah, J.I. Packer memberikan satu hal yang baik Bapak Ibu Saudara. J.I. Packer mengatakan bahwa keputusan orang Kristen, banyak orang Kristen takut tuh bahwa kesalahan dalam mengambil keputusan itu akan mengakibatkan mereka hidup dan melayani Tuhan sebagai warga kelas 2. Keputusan yang buruk memang pada akhirnya punya akibat yang menyedihkan, yang jangan kita harap kita bisa menghindarinya. Akan tetapi rasa takut ini, Alkitab menunjukkan sejumlah orang yang melakukan kesalahan besar terhadap kehendak Tuhan atas mereka. Jadi ketika kita mengambil keputusan yang buruk, itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 3 ayat 5-6 tadi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan luruskan jalan. Ketika kita pada akhirnya mungkin nanti mengambil satu keputusan yang buruk pun, gak apa-apa, Bapak Saudara. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan percayalah bahwa Tuhan yang nantinya akan memulihkan kita. Pasti kita akan menerima akibatnya, itu pasti. Karena itu adalah satu akibat dari satu keputusan yang pada akhirnya kita pilih untuk ambil. Tetapi jangan merasa bahwa itu adalah akhir dari segalanya, Bapak Saudara. Karena Tuhan tetap mengasihi kita, dan Dia ingin supaya kita belajar dari keputusan buruk yang mungkin kita sudah ambil itu. Dan Ia ingin supaya kita terus bertumbuh di dalam Dia. Sehingga nantinya kita bisa belajar untuk kembali bagaimana caranya supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Anton. Terima kasih Niko. Penjelasan yang sangat komprehensif ya. Ada satu hal yang bisa kita ingat, prinsip dasar bagaimana pengambilan keputusan itu ya, tentang guide itu. Datang kepada Tuhan, memahami firman Tuhan, menyelidiki pilihan yang ada, meminta nasihat kepada orang lain jika diperlukan. Demikian juga kita memiliki kebebasan untuk memilih mengekspresikannya dalam pengambilan keputusan tersebut. Dari apa yang telah disampaikan tadi, apakah Bapak, Ibu, Saudara ada yang ingin bertanya? Klarifikasi barangkali? Sepertinya sudah sangat jelas ya. Untuk dipahami, tinggal kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mempercayakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita mengakui bahwa segala laku, segala jalan kita ada di tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun kita karena itu janji Tuhan ya. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kita di dalam kita bertumbuh melalui segala hal, termasuk bertumbuh melalui pengambilan keputusan yang telah kita pelajari bersama. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan
berdoa. Kita bersama-sama akan tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kegiatan yang disampaikan oleh Saudara Nikolas. Biarlah kami semua boleh belajar tentang pengambilan keputusan seperti yang Tuhan kehendaki, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui segala hal yang kami pikirkan, yang kami rencanakan, yang kami putuskan, dan kami jalani dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan kegiatan kami. Amin.